Perintah Jokowi ke relawan bikin Prabowo tidak nyaman. Perintah Jokowi ke relawan bikin Prabowo tidak nyaman. Jangankan ke Prabowo, dan juga sebagai masyarakat kita di mana padahal permasalahan di dunia banyak, dari mulai MBG yang keracunan, dari apanya segala macam ada lah di masalah. Harusnya dia itu kasih solusi ke situ lah, yang bermanfaat buat bangsa, buat masyarakat. Buat periode pemerintahan Pak Prabowo juga belum genap 1 tahun. Ini udah ngomongin 2 periode. Pemilu masih lama. Apakah etis itu seorang mantan presiden ngomong kayak gitu? Kayak gak ada yang lain. Kalau gimana ya? Udah merusak konstitusi dengan alasan biar anak muda bisa bersuara. Ya, anak mudanya yang mana dulu, jangan anaknya dulu lah, yang lain dulu, pejabat-pejabat yang lain juga begitu amat. Ini anak menantu semuanya dilibatkan. Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silahkan disimpan dalam hati. Tetapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang maha kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo itu adalah pemain politik yang sangat dominan. Dia tidak mau diintervensi siapapun, dan dia sebagai militer tentu saja memperhatikan loyalitas, kapabilitas, sehingga omongan seperti ini dianggap tidak loyal. Kira-kira begini, lu siapa sih? Kan lu bukan presiden lagi. Kan kira-kira begitu. Arahan ini jelas membuat tidak nyaman Pak Prabowo. Bukan kalimat saya, Pak Prabowo yang mengatakan itu 18 Mei di acara pengurus PP Tidar ketika diteriakkan 2 periode oleh kadernya sendiri. Pak Prabowo yang mengatakan setahun saja belum, jangan kemudian berbicara mengenai pemilu lagi. Jadi fokus saja kerja terlebih dahulu, silahkan dicek nanti. Jadi ini masalah kenyamanan dari Pak Prabowo sendiri yang ketika ingin bekerja dan lalu dia berharap kemudian tidak ada yang kemudian menyangkut pautkan langsung pada kompetisi berikutnya. Itu yang pertama. Jadi ini bukan tentang pengamat, bukan tentang pengamat etika bernegara. Ini Pak Prabowo yang menyatakan tidak nyaman. Yang kedua, buat saya agak menyedihkan. Seorang presiden yang seharusnya sudah menghabiskan masa jabatan itu harusnya jadi statesman, seorang negarawan. Kalau kita lihat Pak SBY, Ibu Megawati, Pak SBY berbicara misalnya mengenai malaria dalam konteks global, diundang di luar negeri, tentang peradaban dunia dan konstelasi global yang baru dalam institutnya Dino Patijalal. Ibu Mega diundang oleh Paus. Harusnya itu yang dimainkan oleh seorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, ini kan semakin menjustifikasi bagaimana Pak Jokowi menempatkan Prabowo Gibran bukan keberlanjutan program, tapi konstelasi kekuasaan yang bahkan ketika belum setahun sudah menempatkan seakan-akan keduanya harus jadi kembali. Dan itu melampaui tata negara, bahwa tidak bisa ada orang yang dipatok dari awal harus berpasangan dengan orang yang sama. Ini yang menurut saya tidak tahu siapa yang memanas-manasi, tapi kondisi seperti ini malah menempatkan
Pak Prabowo tidak dalam kondisi yang menurut saya seakan-akan dihormati oleh Pak Baik, Jokowi. berarti tidak nyaman berarti Anda menyatakan bahwa Prabowo sebenarnya tidak nyaman karena berbeda dengan apa yang disampaikan Bukan tafsir oleh Mas saya. Yogi. Iya. 18 Mei Pak Prabowo sendiri yang menyatakan hal tersebut. Oke, tanggapannya Mas Yogi. Jadi kalau itu sah-sah saja ya. Mungkin Pak Prabowo bicara itu di forum Tidar, itu di forum internal mereka, itu di bulan Mei. Tapi yang harus diketahui juga, kita bicara dengan Pak Jokowi ini di bulan Juni. Nah itu, tapi kalau Mas Toto interpretasikan bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo belum mau 2 periode dan lain-lain, itu urusan yang lain lah. Saya berbeda. Kalimat Pak Prabowo bukan saya. Kami bicara dalam konteks Pak Jokowi sebagai pembina utama Barajepi. Nah, dan ini bukan cuma satu hal utama yang dibicarakan, bahwa memang bagaimana supaya tidak terjadi polarisasi, tidak terjadi adu domba, tidak terjadi pendegradasian pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo dan Gibran. Ini kan pemerintah yang baru saja berkuasa, sehingga ada upaya untuk mengadu domba. Pilar politiknya, kekuatan utamanya Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi ini coba dipecah belah gitu loh. Jadi ada agenda pemakzulan, ada agenda macam-macam yang aneh-aneh ini tadi. Nah, ini bentuk komitmen bahwa nggak ada lain loh. Kita ini mau bicara Prabowo Gibran itu 2 periode, nggak ada bicara yang lain-lain gitu loh. Dan memang persiapan untuk mencapai itu, ya tentu ini bukan urusan masalah ketatanegaraan dan lain-lain. Ini perlu urusan bagaimana kita bisa merebut hati rakyat, bagaimana kita bisa mengkanter segala macam isu yang melegitimasi kedua pemimpin kita ini, supaya program-program pemerintahan berjalan. Baik, Mas Yogi, kita dapat Jokowi periode pertama Wapres dan periode kedua Wapres tidak sama. Lalu kenapa di masa Prabowo harus sama? Masa lu boleh beda, terus masa sekarang harus sama gitu? Loh, itu kan jadi lucu gitu. Pertanyaannya bang, kalau harus sama kenapa bang? Saya balik pertanyaannya, kalau sama memang harus kenapa? Ya, itu yang gue bilang, bahwa logika itu menabrak proses sejarahnya Jokowi sendiri. Abang takut kalau sama? Kita partai politik, mana ada takut? Lah iya. Itu. Jadi ya wajar saja, sah-sah saja. Tidak ada yang bilang tidak wajar dan tidak ada yang bilang tidak sah. Kan saya kan katakan bahwa pernyataan lu itu bertentangan dengan proses yang Jokowi lewati sendiri. Kan saya itu kan doang. Lalu kalau gua sampaikan bertentangan, kenapa? Lu takut? Apa usuran sama takut? Loh, kan saya menanggapi. Abang kan mengatakan kan bukan... Apa hubungannya sama takut dan tidak takut? Saya sudah merespon. Bagaimana kemudian sebuah analisa mengcounter logika dan cara berpikir lu anggap sebagai sebuah ketakutan? Di mana ceritanya? Iya, kan Abang mengatakan Jokowi politisi. Saya tidak setuju dengan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Lebih lucu lagi lah, ampun. Loh, gini bang, Abang kan mengatakan Pak Jokowi bukan pendapat. Pak Jokowi bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Orang tidak setuju pendapat lu anggap takut. Presiden ke-7 Joko Widodo seperti tak ada hentinya membuat publik dan pemerintahan Prabowo Subianto dilanda kegaduhan. Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional UNAS Selamat Ginting, kegaduhan terakhir yang dibikin Jokowi terkait perintah kepada relawan untuk mendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 2 periode. Ini juga dalam konteks menekan Presiden Prabowo hingga periode selanjutnya. Nah, ini tentu saja membuat Presiden Prabowo tidak nyaman. Mengapa TDK nyaman? Karena kalau kata orang Betawi bilang, Belande masih jauh, kata Selamat dalam acara Bola Liar, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat malam, tanggal 26 September tahun 2025. Lanjut dia, padahal saat ini pemerintahan Prabowo Gibran memiliki koalisi partai yang solid. Perintah Jokowi tersebut seakan mengangkangi muka Prabowo dan koalisinya. Karena itu perlu dilihat secara psikologi politik. Presiden Prabowo adalah pemain politik yang sangat dominan, dia tidak mau diintervensi siapapun, dan dia sebagai militer tentu saja memperhatikan loyalitas, kapabilitas, bebernya. Selamat menganggap perintah Jokowi kepada relawan itu sebagai bentuk sikap yang tidak loyal kepada Prabowo. Kira-kira begini perumpamaannya, Elo siapa sih? Kan Elo bukan presiden lagi,
Itu persepsi dan perspektif yang memang akan muncul kalau kita menganalisis secara politik, pungkasnya.